Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Sambungan part 4. Aku sudah memasuki kelas 5 SD. Sewaktu kenaikan ke kelas 5, aku mendapatkan ranking 1. Alhamdulillah, IQ kada tiarap ini sudah berubah menjadi komodo atau buaya. Sejak kelas 5 ini, aku mendapat banyak teman baru. Karena aku sudah bisa memberanikan diri untuk berkenalan dengan banyak orang. Saat kelas 5 SD ini, aku sudah ditugaskan untuk mewakili sekolah di lomba matematika antar kabupaten. Selama seminggu, aku dicecokin semua materi matematika yang dapat membuat orang mimisan bahkan sampai pingsan. Melelahkan memang, tapi ini semua demi mengharumkan nama sekolah. Akhirnya tiba juga waktunya. Aku bersama dua kakak kelasku berangkat menuju kabupaten untuk melaksanakan ujian. Aku hanya mengajak satu pendampingku, yaitu Nisari. Sementara yang lain, aku tugaskan untuk menjaga rumah. Aku berangkat pukul 6 pagi dari sekolah dan sampai kabupaten pukul 6.30. Sesampainya di kabupaten, aku langsung masuk ke ruangan yang bertuliskan matematika. Aku pun masuk dan agak kaget karena aku yang paling kecil di antara peserta lainnya. Ya, karena aku memang baru kelas 5 SD, sementara yang lainnya sudah kelas 6 SD. Di antara peserta lain, ada satu menurutku yang aneh. Dia anak lelaki yang duduk di bangku yang paling pojok. Anak itu mempunyai aura yang sama denganku. Aku juga melihat 4 penjaganya, 1 wanita dan 3 ekor macan. Di sini aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Benar saja, tiba-tiba penjaga berwujud macan menyerang Nisari. Tapi macan itu dengan mudah dikalahkan oleh Nisari. Aku pun langsung duduk di sebelah bocah tersebut dan berbicara kepadanya. Mas, tidak usah pamer ilmu. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong kamu, aku belum sepenuhnya menyerangmu. Masih mau lanjut? Mau aku habisin semua pengawalmu? Coba saja kalau kau bisa. Nisari, serang. Perkelahian pun terjadi. Satu pendampingku melawan 3 pendampingnya. Bukanlah hal yang mudah bagi Nisari. Mereka saling beradu kekuatan. Ketiga harimau saling berebut untuk mencakar atau menggigit Nisari. Tetapi dengan kelincahannya, Nisari berhasil menghindar. Aku lihat Nisari sudah mulai kewalahan. Lalu aku memanggil Ki Wilis untuk membantu Nisari. Keadaannya yang tadi seimbang, pihakku sekarang sudah di atas awan. Konsentrasi para macan yang tadinya hanya menyerang Nisari terpecah. Mereka mulai menyerang Ki Wilis, tetapi tidak ada serangan mereka yang mengenainya. Ki Wilis terbang, sedangkan mereka di darat. Ki Wilis akhirnya menyerang mereka dengan menggunakan semburan api yang keluar dari mulutnya. Alhasil, mereka pun gosong, lalu menghilang menjadi asap. Dan ekspresi anak itu, ia semakin marah dan tak lama kemudian memanggil gurunya. Kau cukup kuat juga anak muda, hingga bisa mengalahkan semua pendamping anak ini. Dia yang duluan, Ki. Aku tidak menyerangnya. Masa bodoh?
Aku akan membunuhmu dan semua penjagamu. Kenapa manusia selalu ingin menjadi malaikat maut, padahal Allah belum tentu mengizinkannya? Kalaupun malaikat mau yang datang tak mungkin sejelek dan sepeot dirimu. Dasar bocah tak tahu diuntung. Pertarungan Nyisari dan Ki Wilis melawan gurunya, dan dua khodam pendamping gurunya pun tak dapat terhindarkan lagi. Oh iya, di sini gurunya datang dalam bentuk Rogo Sukmo. Aku lihat Ki Wilis dan Nyisari sudah mulai kewalahan melawan ketiga musuhnya. Aku pun langsung menyuruh mereka untuk beristirahat. Kau takut, anak muda? Tadi baru pemanasan. Lihat saja setelah ini. 9 penjaga hadir. Setelah aku memanggil 9 penjaga, wajah dari gurunya tersebut menjadi takut dan mundur beberapa langkah. Aku segera perintahkan 9 pendampingku untuk menyerang, tetapi tidak semuanya menyerang. Hanya satu yang melawan mereka berempat, dan ternyata satu dari 9 penjagaku sudah bisa mengalahkan mereka berempat. Mereka pun segera meninggalkanku. Pengawas ujian pun tiba-tiba datang, dan waktu ujian atau lomba ini dimulai. Aku melihat anak tadi, wajahnya pucat dan ketakutan. Aku tidak lagi menghiraukan anak itu. Aku hanya berfokus kepada soal-soal di depanku. Setelah selesai mengerjakan soal-soal ini, aku hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Aku pun segera meninggalkan kelas ini, karena aku sudah malas melihat bocah itu. Aku langsung duduk bersandar di bawah pohon mangga. Aku minta kepada 9 penjaga untuk menyembuhkan Nyisari dan Ki Wilis. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada Nyisari, Ki Wilis, dan 9 penjagaku. Setelah 2 jam menunggu, pengumuman hasil ujian sudah dipajang. Dan alhamdulillah, aku mendapatkan ranking 3. Tetapi lagi-lagi aku merasa ada aura aneh mendatangiku. Dia adalah laki-laki berumur 38 tahun. Ya, dia guruku yang ketiga, bernama Pak Sobirun. Aku melihat pertarunganmu tadi, Dek. Penjagamu sangat kuat. Perkenalkan, namaku Pak Sobirun. Aku juga tahu Bapak sepertiku dan punya beberapa penjaga. Kalau dilihat dari aura Bapak spesialis pengobatan dan ramuan. Anak pintar, maukah kamu jadi muridku? Dengan senang hati aku belajar darimu, Pak. Baiklah, aku akan mengajarimu semua ilmuku kepadamu. Oh iya, sebelumnya aku akan memberitahu bahwa aku sudah mempunyai 2 guru. Yang pertama, aku latihan sore, dan yang kedua, aku latihan saat aku mulai terlelap. Baiklah, aku akan mengajarimu ketika pagi datang. Makasih, Pak. Segera aku pulang dan langsung memberikan hadiah kepada nenekku. Aku menang juara ketiga, mendapatkan uang 300.000. Uang yang sangat banyak dulu, karena aku dulu uang sakunya hanya 500 rupiah. Namanya anak kecil, emosi yang labil adalah sebuah masalah besar. Apalagi aku yang sudah memiliki kemampuan seperti ini. Masalah karena kemampuan ini sering aku jadikan sasaran ke mereka yang bermasalah denganku saat aku sedang marah. Bagaimanapun, aku hanyalah anak kecil yang diberikan sedikit kelebihan oleh Allah. Satu pelajaran baru dari Pak Sobirun, menurutku, yang tak kutemukan di antara guruku yang lain. Dia jarang menasehati tetapi selalu mencontohkan. Dia tidak menggurui tapi diibaratkan teman. Dan dia tidak sombong atas kemampuan yang dia punya. Pelajaran hidup memang lebih penting dari pelajaran yang sangat penting bagiku. Pola mengajarnya yang sangat spesial, kebanyakan memberi wejangan melalui sikap dan tindakan.
Bahagianya hamba ini ya Allah, yang selalu diberikan rahmat dan karuniamu dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Mungkin satu nasihat yang berguna untukku, bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar sama rata. Jika tanpa ada embel-embel ras, suku, dan agama, pada dasarnya kita sama dan bersaudara atas nama satu ras manusia. Coba manusia di bumi ini mau menolong satu sama lain tanpa pamrih dan menganggap semua manusia sama rata. Pasti dunia ini tak perlu senjata atau penjara. Kata-kata ini yang membuatku sadar apa arti persahabatan dan kekeluargaan. Aku memang masih anak-anak, tetapi aku selalu dituntut untuk bersikap bijaksana dan bersikap dewasa. Ketika guru tanpa lelahnya selalu memperingatkanku akan semua hal itu. Pertemuanku dengan Pegasus, tidak terasa sudah hampir sebulan aku belajar kepada Pak Sobirun, apalagi Pak Kiai dan Pak Ahmad. Tetapi pelajaran dari Pak Sobirun ini unik, tujuan yang sangat mulia untuk membantu semua. Bahkan aku mempunyai kebahagiaan sendiri. Malam itu aku ingat sekali malam Jumat, setelah aku pulang dari pesantren untuk belajar ngaji. Saat itu aku dengar ringikan kuda. Suara kuda siapa jam segini, batinku. Tetapi aku tak tertipu karena aku merasa ini bukan hawa manusia tetapi jin, dan aku tidak mempedulikan lagi. Sesampainya depan rumah, aku diberhentikan dengan datangnya kuda putih bersayap yang sangat indah. Kuda yang indah, pikirku. Assalamualaikum anak Adam. Waalaikumsalam. Siapa engkau, wahai kuda bersayap? Namaku Nisinta. Apakah kau berniat belajar ilmu pengobatan agar kau bisa membantu sesama? Aku sangat ingin melakukan itu. Aku akan menjadi pendampingmu yang baru. Aku sejenis khodam yang bisa digunakan untuk pengobatan. Terima kasih kalau kau bersedia melakukannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi pendampingmu sampai akhir hayatku atau akhir hayatmu. Setelah kejadian aku bertemu Pegasus, pendampingku bertambah. Rasanya aneh, anak kecil ini ditemani oleh banyak khodam. Tapi memang begitulah kenyataannya. Aku tidak perlu memaksakan kalian untuk mempercayai, karena semua ini kisahku dan pengalamanku. Saat malam Jumat Kliwon, pertemuan 3 guru. Hari Kamis pagi, aku melakukan rutinitas bersekolah dan belajar, lalu bermain dan pulang. Tapi aku masih sempat-sempatnya nyolong jambu di pohon tetangga. Sehabis sholat zuhur, aku bersama gengku main ke hutan mencari burung gemak. Tetapi yang kita dapat malah jagung muda, tebu, dan kelapa hijau. Memang yang dipikirkan tak sejalan dengan yang dilakukan, tapi sudahlah, yang penting terlaksanakan juga perburuan kami. Toh sama-sama berburu makhluk hidup. Azan asar pun tiba. Aku segera mandi, dan setelah selesai mandi, lanjut melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat asar, aku segera menuju rumah Pak Kiai. Ada yang beda rasanya. Benar saja, ketiga guruku telah duduk di tempat biasanya aku berlatih bersama Pak Kiai. Kaget bukan bagaimana cara mereka bertemu? Aku ada kebahagiaan tersendiri ketika aku mencium tangan ketiganya. Ciuman yang sangat aku rindukan saat ini. Bersambung part 6.